Mula jare cirine jare Mbah Maimun, cirine wong kiai dadi kiai temenan, lek iso ngiyaino anake wong dudu kiai. Anake Paimin, anake Paijo, kok iso dadi kiai? Iku kiai hebat. Lek gurune pancen anake murid anake kiai, anake Habib ya mesti ae. Kaya kula, bagaimana aku nurui Aiman iso dadi wali gede? Waduh hebat aku berarti kiai temenan. Ya apa aku iso dadekno dawa iku kiai gede? Wah, iku berarti aku kiai temenan. Itu kebanggaan kiai-kiai dulu. Lah saiki kan enggak. Begitu ana wong ndak duwe nasab muncul. Wis ndak didadekno paling pol didadekno guru madrasah. Sing pidato sing bodoh-bodoh. Nah, harusnya ini yang diangkat. Oh, kiai biyen niku ngono, ciri khas. Niku pola sing dinut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وعن بركاته آمين. Nerusno cerita pertemuan Dhinnun al-Misri dengan seorang perempuan. Pertemuan tersebut terjadi di pinggiran kota Syam yang kemarin sudah kita terangkan. Ketika bertemu, Dhinnun al-Misri berkata, kamu datang dari mana? Kamu datang dari mana? Dia menjawab perempuan itu, aku datang daripada golongan orang yang tidak pernah tidur di waktu malam. Lalu Dhinnun berkata lagi, terus sekarang kamu mau kemana? Maka seorang perempuan menjawab, qalat ila rijalin la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Aku mencari orang-orang yang hebat, yang mana perdagangan, perniagaan tidak bisa melupakan hatinya daripada mengingat Allah. Kemudian Dhinnun berkata lagi, sifihim li, tolong sebutkan bagaimana mereka itu. Tolong sebutkan kepadaku bagaimana mereka itu. Faqalat min bahril basit, maka menjawab perempuan tadi dengan jawaban berupa syair yang bahar basit. Sampeyan lek belajar syair niku ana ilmune dhewe. Bahar basit. Salah niku apa mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Iku ya niku burda iku bahar basit. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ten wazane timbangane. Lah niki jawabannya dengan memakai syair. Qaumun
humumuhum billahi qad alikat fama lahum himamun tasmu ila ahadin famat labul qaumi maulahum wa sayyiduhum yahusna matlabihim lil wahidi somadi ma yunazi'uhum dinun wala syarafun bainal mata'imi wal ladzati wal waladi wala mana wala wala lubsu walal liba apa iku rek kok tak kena wala labsu siyabin faikin anikin wala lilabsi siyabin faikin anikin wala lirawhi sururin hal lafi baladin illa musara'atun fi ithri manzilatin qad qarabal khalqu fiha ba'idul abadi fahum rahain wa daranin wa audiyatin fafis sawami khital kahum ma'al asadi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Artine qaumun humumuhum billahi qad ahlikat. Orang-orang yang mana perniagaan itu tidak bisa melelehkan hatinya untuk berzikir kepada Allah. Mereka adalah golongan yang mana cita-citanya hanya bergantung kepada Allah. Gak ono liyane. Famalahum himamun tasmu ila ahadin, maka mereka tidak punya cita-cita ya, yang dihubungkan kepada apapun, satu apapun ya. Gak ana wis ndak pingin duwe omah apik, ndak pingin jabatan, gak pingin tapi yang diinginkan cuma ridho Allah. Famadlabul qaumi maulahum wa sayyiduhum, maka apa yang dicarinya ya, mereka hanya mencari ridho Allah. Ya husna matlabihim lil wahidis somati, alangkah bagusnya apa yang ia inginkan, apa yang mereka inginkan, hanya Allah yang maha penolong, yang maha esa dan maha menolong, yang dimintai pertolongan. Ma yunazium dinun wala syarafun bainal mata'imi wal ladzati wal waladi wala lilabsi siyabin fa'ikin anikin. Semua makanan yang nikmat, kelezatan,
perempuan yang cantik-cantik, anak yang lucu-lucu, pakaian-pakaian yang indah dan bagus itu tidak bisa menjadi penghalang bagi dia untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Wala li rauhi sururin halla fi baladin, dan tidaklah mereka itu mendengar satu hembusan angin kebahagiaan yang bertempat di satu daerah kecuali mereka itu akan bergegas menuju untuk mencari tempat tersebut. Qad qarabal khatbu fiha ba'idul abadi. Meskipun perjalanan sangat jauh negara antar negara, dia menganggap semua itu dekat, tidak dianggap ado. Fahum roha'in wadronin wa audiyatin. Mereka itu adalah bagaikan pembalap-pembalap di waktu malam, yang siap menerjang malam yang kelam, menerjang audia itu, jurang-jurang yang terjal. Wafis sawamihi talqauhum ma'al asadi. Bahkan dia kadang bertemu dengan harimau-harimau buas di atas gunung, gak ana wedine. Ya. Ini ciri-cirine wong niku lek wis atine niku mantep nang Allah, hanya zikir hatinya sudah melihat zatnya Allah, maka rasa takut itu sudah tidak ada. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak pernah takut, tidak pernah susah. Gak susah, gak duwe kelambi api, gak susah. Gak duwe omah api, gak susah. Gak duwe jabatan, gak susah. Ada kan mereka punya jabatan, punya rumah bagus, ya wis biasa. Dia melihat dunia itu bagaikan air yang mengalir di bawahnya. Sak piro akeh banyu, lek wis ngelak joko ngombe ngono tok, mau gak direken. Keinginan orang-orang umumnya kan pingin bojo sing ayu, pingin omah apik, pingin jabatan. Mereka itu tidak memperdulikan itu, yang diperdulikan hanya bagaimana bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Mereka itu tidaklah mendengar satu tempat kebahagiaan di satu negara atau daerah. Kebahagiaan itu maksudnya ono wong sing iso nuntun awake iso wusul nang Gusti illa musaraatun fi isri manzilatin, kecuali dia selalu pergi untuk mencarinya. Qad qarbal khatbu fiha ba'idul abadi. Sejauh apapun dianggap dekat, nggak tahu dianggap aduh. Karena mereka itu bagaikan pembalap-pembalap di malam hari. Gunung diterjang, jurang dilewati. Ini terbukti bahwa kiai-kiai zaman dulu itu sikap-sikapnya begini. Bagaimana dulu santri Sidogiri sampai orang jauh-jauh di antar pulau. Pulau cerita no Pasuruan nih, yang bisa saya tangkap dari para kiai-kiai yang cerita kepada saya nih. Mbah Said Sulaiman yang dikatakan pendiri Sidogiri. Ada yang mengatakan Sidogiri sudah ada sebelum Mbah Said Sulaiman, terus vakum lalu dihidupkan lagi. Ada yang begitu. Beliau memang keturunan Quraisy. Orang Quraisy ini memang hobinya itu merantau. Allah ngekei hobi sampai liila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i as-shaif. Kalau wayai musim dingin, musim panas, beliau itu orang-orang Quraisy itu memang senang.
Lah, itu sampai ngajar di Sidogiri. Ya. Beliau pernah di Cirebon, pernah di Pekalongan, pernah di Ampel. Terus mencari guru. Ketika beliau menjadi seorang ulama besar ada di Sidogiri. Santrinya dari mana-mana, termasuk dari Bawean. Pulau Bawe. Kita tahu Pulau Bawean itu menyabrang lautan. Kalau sekarang transportasi itu sangat itu punya santri namanya Ki Aminullah itu dari mana? Dari Pulau Bawean. Kita bayangkan bagaimana dulu naik perahu. Beliau ini menyabrang Bawean sampai ke Gresik. Zaman waktu itu loh, sekitar 1750-an. Yang mana tidak ada BMG meneliti bahwa sekarang angin sangat bahaya, enggak. Beliau itulah yang dikatakan wala li rauhi sururin halla fi baladin illa musar'atun fi istri manzilatin qad qarabal khatbu fiha ba'idul abadi. Mereka itu dia mendengar seorang guru yang bisa mengajari mereka tentang wusul kepada Allah. Enggak peduli, langsung dia pergi. Sejauh apapun dianggap berdekat. Malam yang gelap akan diterjang. Badai lautan akan diterjang demi tercapainya cita-cita untuk bisa wusul kepada Allah. Golek guru sampai ngoten. Akhirnya bagaimana? Mbah Aminullah ini berhasil bertemu Said Sulaiman, berguru sampai menjadi orang alim dan menjadi waliyun min auliyaillah. Akhirnya diambil menantu oleh Said Sulaiman. Dikawin dengan putrinya, katanya yang bungsu. Bungsu kok sulung asing terakhir apa? Hah? Bungsu. Namanya Nyai Indah. Niki kula oleh catatan saking keluarga Seladi ya. Karena keluarga Seladi niku nanti ada hubungan dengan Sidogiri. Nyai Indah Syarifah. Lo kok diolano kiai? Ada tujuan, Pak. Betul, menjaga nasab itu sangat baik. Tapi ketika orang yang punya nasab itu tidak berilmu, tidak mungkin untuk memegang satu pesan untuk mengajari. Maka kita hormati beliau-beliau itu. Beliau memutus nasabnya kadang dengan tujuan bagaimana perkembangan agama. Duduk pingin sugih, duduk pingin jabatan, bukan. Maka sampai sekarang keturunan beliau-beliau meskipun dari perempuan itu sangat luar biasa. Karena ulama ijma' dzurriyyah Rasul itu meskipun dari perempuan itu punya maziyah yang tidak dimiliki orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aminullah diambil menantu, dikawinkan putrinya, namanya Nyai Indah. Tapi ada yang mengatakan bahwa Kiai Aminullah itu orang Sada Al-Haddar. Ada yang mengatakan begitu. Dzurriyyahnya ngomong sama saya. Nanti diambil menantu dari orang besar. Akhirnya Kiai Aminullah juga punya menantu lagi, punya santri orang dari jauh. Namanya Kiai Mahali. Ya opo krungu ngono iku. Wong Bawean, wong Jawa Tengah. Iso krungu bahwa di Mesuk itu dulu waktu dipangku diasuh oleh Ki Muhammad Ki Badar, abahnya Ki Mansur Badar itu belum ada bis, belum ada apa. Itu di Mesuk itu banyak santri teko Jogja, teko Banyuwangi. Orang dulu itu sangat haus dengan ilmu. Ngirim ndak ono pos, Pak, ndak ada. Kadang wis teko omahe nggawa bekal ndak dikirim-kiriman wis. Malah zaman ini Syukron Makmun aja mondok di Sidogiri itu tahun 47 sampai 54.
Niku ndak ana arek pondok mangan ping pindho sedina, kabeh mangan sepisan. Ya awane iki majid sithik mangan, majid sithik mangan. Akhirnya Kiai Mahali juga diambil menantu oleh Kiai Aminullah, dikawinkan dengan salah satu putrinya namanya Nyai Hafsah. Tapi Togiri niku pindahin nang mantu. Ndak ada dinasti keturunan. Siapa yang mampu? Mula lek kula teliti turunan Said Sulaiman, Mbah Said Arif, akeh-akeh lek teko lanang kok dadi dukun. Teko wedok malah dadi kiai. Kula neliti lho, kula sampean neliti silakan. Ya kok alim-alim. Apa tidak ngerti kufu? Lek kufu kan seimbang, kok ndak diolehno padha sayyid. Jangan-jangan beliau juga sayyid, karena setelah Pangeran Diponegoro kalah itu semua kiai itu menutup rapat-rapat nasabe didoleki nang londo. Karena apa? Perang Pangeran Diponegoro itu semua melibatkan kiai seluruh Jawa. Hebatnya kayak ngono. Sampai Pondok Jamsaren Solo niku, Ki Jamsaru dipadosi sampai Melayu, ndak temu gene sakniki. Vakum pondok diterusno Ki Idris. 50 tahun vakum. Itu pondok zaman dulu. Nah, akhirnya Kiai Mahali itu dari Said Sulaiman pengasuh ketiga di Pondok Jitogiri. Loh, itu pun tidak diteruskan kepada putranya. Beliau punya beberapa putra, di antaranya Ki Abdurrahman. Ki Abdurrahman ini menurunkan Nyai Mu'rifatillah. Nyai Mu'rifatillah ini dikawin Kiai Ali. Ya, Kiai Ali ada ya di Seladi, ya, nurunaken rakyat kula barang niku. Kiai Ali bin Zainuddin bin Badruddin bin Sa'duddin bin Badruddin bin Abdurrahman bin Arif Segoropuro. Juga Ki Hafsah dengan Nyai Mahali berkawin dengan Nyai Hafsah. Nyai Mahali ini setelah ada di Sidogiri punya dua nama, Kiai Mahali juga Kiai Musliman. Kiai Musliman. Akhirnya punya beberapa putra putri, di antaranya Ki Abdurrahman adalah Nyai Hanifah. Nyai Hanifah ini dikawin oleh Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim dari Madura. Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim inilah yang memunculkan ulama-ulama besar Sidogi. Punya berapa putra, 5 atau berapa, tapi yang laki-laki itu 3. Kiai Dahlan Sukun Sari, Kiai Bahar, Kiai Nawawi. Yang terkenal sing wali gede nih Kiai Nawawi. Kiai Nawawi enggak ada putra, Kiai Nur Hasan, Kiai Khalil, Kiai Sa'dullah Nawawi, Kiai Sirajul Millah Waddin bin Nawawi, Kiai Hasani Nawawi. Putra-putranya menjadi aulia semua. Mantu-mantune ya wali kabeh. Termasuk Kiai Abdul Azim. Itu wong Seladi niku, nggen kula mriku. Beliau Kiai Abdul Azim bin Aurif bin Ibrahim bin Mizan bin Anwar bin Badruddin bin Sa'duddin bin Badruddin bin Abdurrahman bin Arif. Niku kula melok teko keluarga, karena kita untuk menyintai beliau-beliau itu bukan harus isbat. Nah, ngoten nggih. Idza rawaina fil halal wal haram syaddatna wa idza rawaina fil fadail tasahalna. Kita jika meriwayatkan tentang halal haram ketat betul, tapi kalau masalah fadilah kita ya, dari manapun, kadang sumber dari Belanda bisa kita ambil, seperti cerita-cerita Rasulullah sing teko wong kafir ya iso dipek. Nah, kiat gak dipegang Kiai Nur Hasan ini baru. Ya. Semua. Bahwa kan Kiai Mahali itu cuma punya santri namanya Mbak Abu Dharin, sing mentugu nih. Beliau juga pernah memegang Sidogiri katanya, tapi harus pindah ke Tugu. Mbok dipek mantu napa mus kula suping.
Mbah Abu Dzar terkenal alim. Lho, niku muridé niku lho. Termasuk buyute guru kula, Kiai Madroi namanya. Niku teko Kuningan, Cirebon. Bayangan teko Cirebon nang Tugu, Pak. Tahun sakmono, sekitar 1800-an. Lebih 1800 berapa? Ya opo kendaraan. Sampeyan ro Tugu Winongan saiki lho sepine kaya ngono. Zaman 200 tahun yang lalu ya opo sepine. Itu punya murid namanya Kiai Madroi, itu kakeknya guru saya Kiai Miftah. Ya, karena Kiai Madroi itu punya putri atau cucu namanya Kiai Nyai Salamah dikawin oleh Kiai Asmuni. Kiai Asmuni bin Sulaiman bin Arsyad. Punya putra akhirnya berapa Kiai Abdul Mubin. Ojo direken Kiai biyen ndak jogo nang nasab itu. Semua ada pertalian. Ki Asmuni itu bin Sulaiman bin Arsyad. Ki Arsyad besanan dengan Balembu. Ki Nawawi, Sayyid Nawawi di mana nih? Di Bonagung, tambah udan. Balembu nih nggak ada putri namanya Mbah Syarifatullah dikawin Ki Sulaiman. Ada pertalian. Mbah Abu Dzarin duwe murid maneh jenenge Mbah Tamim. Wakil teko Magelang, wakil teko Banten. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden mengatakan adik dari Kiai Nawawi, Syekh Nawawi yang nyarai kitab ini itu ada di Pasuruan. Syekh Nawawi duwe dulur pitu, Pak. Sak dulur niku pitu. Di antarane namine Tamim. Wonten kula duwe nasabe niku. Diduga Mbah Tamim niki. Karena menurunkan kiai-kiai besuk. Ada Kiai Abdul Halim niku, Kiai Abdul Halim niku lek kepethuk Kiai Hamid nang Kiai Hamid dikenekno. Arek Banten. Senes kiai kula besuk dudu awakmu wong Banten. Wah. Ada isyarat kok Kiai Hamid. Karena datuknya dari Banten. Bayangno Pak Magelang utawa Banten nang Tugu. Nyari Mbah Abu Dzar, sampean gelem ta ngaji cedek-cedekan ngene iki lho ndak gelem. Masya Allah, orang dulu itu dikatakan fahum rohainu wadronin wa audiatin fawis sama fasawami khital kahum mal asati. Mereka itu bagaikan pembalap-pembalap yang mau menerjang malam hari yang gelap, hutan belantara gunung, bertemu dengan apapun binatang buas, dia tidak takut. Ulama biyen masih pada jin apa ndak wedi. Saiki aku ndak pada jin ya pada jine. Mirip bisa. Malah jerangkonge sing wedi saiki. Kanca dhewe wis prei ndak usah digudo. Ndak usah digudo lha kira budal. Duwe santri di antarane Mbah Tamim. Kiai Abu Dzar kok iso krungu Pak ndak ana telepon, ndak ana YouTube, Pak. Lha kula mah wong kiai-kiaian lewat YouTube yo akeh sing kenal niku nggih. Mbah Abu Dzar niku kok iso wong Banten, wong Cirebon kenal. Kok gelem melaku teko kono. Sekona Ulil yo nang Tugu, malah sudah wafat, diajar dari kuburane. Akhirnya Mbah Tamim niki menjadi orang alim. Karena sebagian riwayat itu dulure Syekh Nawawi. Dipek mantu, Pak. Oleh Mbah Tamim. Niku diceritani Kiai Imron. Karena takdimnya kepada gurunya Mbah Tamim iki, takdime nang Mbah Abu Dzar niki temen. Dipek mantu, gak wani mlebu omahe gurune niki. Kongkon mlebu kalau bojomu di kamar, gak wani. Wah saiki kula dipek mantu kiai, wah mekendile luar biasa. Mumpung durung ya. Ayo. Sulaiman iki dipek mantu kiai, muga-muga ya manamin. Lah maro salaman nu kene nang Sulaiman. Medongkrong dek. Orang dulu sampai begitu, gak gelem, gak wani mlebu nang omahe guru. Ya ndak nolak dirapino. Akhirnya Mbah Tamim mengatakan, kon lek pancen ngono ndak gelem mlebu nak. Kamu harus pindah, kon pindah teko kene. Tapi syaratnya kon tak kei watu tak uncalno dolek ono. Ya udah waline, Pak. Mbak Abu Dzarin cukup watu tengerono watu iki ya. Diuncalno Pak kula. Sret dolek ono. Di mana batu itu kamu ketemukan? Kon tempat tinggal di kono. Ketemu wonten di Pojentren.
kidule Masjid Bonagung niku lho, Sukun Sari. Iya, Kiai Sukun Sari. Di Sukun Sari akhirnya beliau membuat pondok Mbah Tamim. Di antara santri ini Mbah Siddiq, Mbah Kiai Kiai Hamid ngaku Kiai enggak ada kitab Kiai Siddiq sing waktu ngaji ngasai di depan Kiai Tamim. Niku cerita tentang Kiai Abdullah Kiai Hamid. Kiai Abdullah Zaini besuk. Kula niki nggak ada hubungan, kula termasuk santri putu saking Mbah sampean sinten Yai? Mbah Tamim. Mbah kula Mbah Siddiq niku ngaos teng Mbah Tamim. Termasuk malih Kiai Hasan Genggong Al-Kutub. Niku mondok di Sukun Sari awale, sakderenge teng Syekhona Khalil. Waduh koyo ngono, Pak. Akhirnya malah Kiai Hasan Genggong niku setiap dikirim apa karen juke dicelengi, Pak. Dicelengi dicekek dik pring. Iku gawe bantu Mbah Tamim lek nambahi godaan. Saking mboten gadahe Mbah Tamim. Londo ya padha ndoloki terus nang kiai-kiai. Maka semua masih kula diceritani keluarga besuk sing kan pondok besuk niku dalem Yai Muhammad Yai Ali Murtado di depane rumah ana wite sawu, sebelah belakang kanan ana sumure. Iku tandane nduku-ndukure mantan pasukane Pangeran Diponegoro pelarian. Niki lek kula ceritakan falsafat ngarep sawu mburi ada sumur di sebelah kanan kedawan maghribi. Semua di seladi nggih ngoten. Akhire Mbah Tamim niki ndamel griya mriku nggih niku kata santri ini. Loh, bagaimana dia juga menjaga Pak besanan nasabe. Di antara putrinya itu dikawinkan dengan besanan kalih dogiri Kiai Nur Hasan bin Khotim. Ini ku Kiai Dahlan, kakake Kiai Nawa. Gak ada pinten putra termasuk Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah nurunaken Kiai Khalili Susuan. Abahnya Kiai Amir. Susuan pondok Susuan. Terus Mbah Tamim lagi punya putra namanya Kiai Idris. Besanan karo pendiri besuk Kiai Ali Murtado. Kiai Murtado punya putri namanya Nyai Aisyah dikawinkan dengan Kiai Idris. Punya putra Kiai Mutamakin di antaranya. Kiai Mutamakin dapat sepupunya putri dari Kiai Badar. Karena apa? Nyai Maimunah itu sak dulur kali Nyai Aisyah ibuke Mbah Mutamak. Lah niku sing nurunaken Kiai Abdullah Zaini besuk, Kiai Abdul Halim, Kiai Imron. Ada pertalian semua, Pak. Mboten ngawur. Tapi wong jawabane pancen masih teko wedok ya dicatet. Ngoten lho nggih. Pola itu dulur dzurriyyah. Pola Al-Qur'an alhaqna bihim dzurriyyatihim. Alhaqna bihim dzurriyyatihim. Dzurriyyah besok ya dipadakno, dikatutno lanang teko wae padha wae. Masalah syafaat iku yo ngoten. Dadi iku kabeh asale orang-orang pendatang yang haus akan ilmu, pingin mendekat dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang hati-hatinya apapun di dunia ini, perniagaan apapun, urusan apapun, dia tidak bisa melelehkan mereka dari mengingat Allah. Sampai saiki keturunan beliau-beliau itu menjadi ulama-ulama besar. Kiai-kiai biyen niku keistimewaane ngono. Dadi wong sing dudu anake kiai iku dijadikan kiai, dipek mantu. Kalau memang pinter, itu sportif lho. Lah saiki lah gengsi. Mula jare cirine jare Mbah Maimun, cirine wong kiai dadi kiai temenan, lek iso ngiyaekno anake wong dudu kiai. Anake Paimin, anake Paijo, kok iso dadi kiai? Iku kiai hebat. Lek gurune pancen anake murid anake kiai, anake Habib ya mesti ae. Kaya kula, bagaimana aku nuruki Aiman iso dadi wali gede? Waduh hebat aku berarti kiai temenan. Ya apa aku iso dadekno dawa iku kiai gede? Wah, iku berarti aku kiai temenan. Itu kebanggaan kiai-kiai dulu. Lah saiki kan enggak. Begitu ana wong ndak duwe nasab muncul. Kuwi ndak didadekno paling pol didadekno guru madrasah. Sing pidato sing bodoh-bodoh.
Ya harusnya ini yang diangkat. Oh, kiai biyen niku ngono, ciri khasnya. Niku pola sing dinut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana Rasulullah menjadikan Abu Hurairah sing kaya ngono, wong melarat dadi ulama besar. Bagaimana Salman Al-Farisi seorang budak menjadi ulama besar. Bagaimana Suhaib Ar-Rumi dari Rum yang tidak punya nasab, keturunan orang Majusi, keturunan orang Nasrani bisa menjadi orang besar. Dididik oleh Rasul. Mula keluarga golongane Banu Hasyim niku paman-pamane enggak seneng wong Quraisy nang Kanjeng Nabi. Pole apa? Gedhekno wong cilik. Karena apa? Di Arab itu waktu itu oleh wong ndak ada keturunan ndak iso gede. Setelah datangnya Rasulullah, siapapun punya kesempatan untuk menjadi orang besar. Itulah yang ditiru kiai-kiai Jawa. Satu kebanggaan. Lek muridnya penyanane kiai atau ke omahe wis pinter. Mulai ya dadi kiai Mas Diai wis duwe pondok. Tapi lek aiman gawe pondok. Wah. Makane kula niku asale minder, aku ndak minder. Kiai-kiai biyen asale kaya aku. Lah kula niki dek kampung diceluk Hidin, oh Hidin niku. Bapak kula anake Kang Solikin. Lho, ndak ada jeneng-jeneng. Oh sapa? Lek mane kiai sapa iku? Ki Abdullah, wah Abdullah. Iku Abdullah, Ki Abdullah. Anake sapa? Oh anake Ki Abdurrahman niku. Lho, kan apik-apik ya. Kula sapa sing pidato? Oh, Hidin ta. Lah jeneng kula Said celuk Hidin nang kok. Anake Kang Solikin ta iku. Lah. Tapi kula mboten minder. Silakan. Kiai dulu-dulu asale kaya ngono. Pengikut Kanjeng Nabi juga asalnya orang-orang Sayyidina Umar orang berandalan Sayyidina Umar. Bendina gelut tok, mabuk. Zina, mateni anak, mateni wong wedok. Bagaimana setelah dididik Rasulullah kaya ngono iku? Makane kula lak dipoyok ya ada ngajarin Mbah Ngilan. Oh, Mbah Ngilan niku wong cuek-cuek. Dadi apa kon? Pengin ora setahun iso bertahan. Wis 5 tahun lho ngene aku. Maru di mayangan itu mayangan, ndak ngerti aku omong mayangan, ndak kira direken kon. Baba wis. Akan kami coba karena apa? Kiai-kiai dulu itu penakluk. Bukan bertahan. Wis iki bertahan tok. Lek ana wong ngene baru komen. Tapi tidak pernah mau terjun untuk bagaimana menundukkan mereka. Lho kiai biyen lak ngoten. Sunan Kalijogo, apa Sunan Bayat itu? Seorang adipati sing kadonyan kaya ngono. Tapi ditundukkan oleh Pangeran Sunan Kalijogo sampai beliau menjadi waliun min auliya illah. Kiai-kiai dulu niku sing teko Pasuruan Mbak Yakub pindah teng Panji. Nggene bajingan tok. Nggene bajingan ya bendina ditukari tok duduk disalami templek. Tapi bagaimana Panji sampai sak ngono barokah. Kiai Asy'ari wonten di Jombang di Tebuireng. Nggene kepreman. Ya, ndak mikir ya apa aku lek dakwah dek kono kira-kira urip iso enak apa ndak begitu. Oleh kono enak, wong sugih-sugih kok templekane kandel-kandel. Yo, ojo dipanggil karo mayangan kon, ndak iso tuku motor kon. Ketap-ketip tok kon. Ya, iku kula pelajari, bahwa kiai dulu itu penakluk, selain beliau pemberani, enggak minder. Siapapun saya ditolek golek guru sing hebat, dadi wong hebat. Ngoten nggih. Wah, lek cerita dawa niki nggih. Pun muga-muga manfaat karena wis maghrib. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa muhabbatihim minal Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmati wa mitna fi tariqatihim wa muhabbatihim Fitani Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني واردده إلي عند الحاجة إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجة إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة